Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Bagaimana bangsa Israel sampai memberikan korban di kemah suci? Latar belakang sejarah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyi itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukul, dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya segelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi seorang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah aku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenaf, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refraim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu." Iman Abraham kepada firman Allah. Saya sangat menghormati dan kagum kepada iman yang ditunjukkan Abraham di dalam Alkitab. Ketika kita melihat iman Abraham, kita bisa melihat semua jejak imannya yang dengan itu dia mengikuti firman Yehova, dan karena itu kita tidak bisa tidak mengagumi iman Abraham ini. Allah sangat memberkati Abraham seperti yang ditunjukkan di dalam Kejadian 12 ayat 3, di mana Allah mengatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Berkat yang sangat besar ini juga ditunjukkan di dalam Kejadian 15 ayat 1, di mana Allah menyatakan kepada Abraham, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Allah memiliki kasih yang sangat khusus kepada Abraham sehingga dia menjadi Allahnya sendiri. Setelah menuntun Abraham keluar dari Ur Kasdim, Allah menyatakan dirinya kepada Abraham dan mengatakan kepadanya, "Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Ketika Allah mengatakan hal ini, Abraham bertanya kepada Allah, "Apa yang akan engkau berikan?"
Perkataan Abraham ini bukan perkataan ketidakpercayaan yang keluar dari hati yang ragu yang mempertanyakan apa yang bisa diberikan Allah kepadanya, tetapi justru mengandung kerinduan yang sangat mendalam dari Abraham untuk diberkati oleh Allah. Apa kemudian berkat yang diminta Abraham kepada Allah? Ini dinyatakan dari apa yang dikatakan Abraham kepada Allah. Apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku tidak memiliki anak. Hambaku Eliezer dari Damsyik yang menjadi pewarisku, karena dia yang akan menjadi anak angkatku yang mewarisi semua milikku. Apa yang akan engkau berikan kepadaku? Di sini kita harus mengerti betapa kerinduannya yang sangat untuk memiliki anak. Orang-orang yang dengan sengaja tidak mau memiliki anak mungkin tidak bisa ikut merasakan apa yang dirindukan oleh Abraham, tetapi dia sungguh-sungguh sangat merindukan untuk memiliki anaknya sendiri sebagai pewarisnya. Sama seperti Allah memberikan semua berkat-berkatnya kepada anak-anaknya yang diciptakan serupa dengan gambarnya, manusia juga memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka sendiri. Demikian juga Abraham berkata kepada Allah, hambaku akan menjadi pewarisku. Kita bisa menyadari betapa dia ingin diberkati oleh Allah, sehingga dia ingin diberkati oleh Allah, sehingga dia bisa menjadi anaknya sendiri untuk menjadi pewarisnya. Allah kemudian berkata kepada Abraham, tidak demikian, dia yang akan dilahirkan dari dirimu sendiri akan menjadi pewarismu, bukan hambamu Eliezer dari Damsyik itu.